Halo kawan Nusantara, selamat datang di channel Mulia Astara Nusantara, sebuah channel yang akan membahas seputar K3. So, buat kawan-kawan semua nih yang belum tahu apa sih itu K3 dan apa sih manfaatnya untuk karir kawan-kawan ke depannya. Oke, kita tidak usah berlama-lama lagi, langsung kita simak aja materi kelembagaan dan juga keahlian K3 berikut ini. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kelembagaan dan keahlian K3, mungkin nanti teman-teman akan sering dengar saya bilang Undang-Undang 170, Undang-Undang 170. Kalau yang kami sampaikan Undang-Undang 170, tolong diingat ya. Ini caranya pengawas untuk memudahkan, untuk mempersingkat, tidak ngulang-ngulang kata-kata yang sama. Jadi yang kami maksud itu sebenarnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Jadi Undang-Undang 170 itu adalah peraturan dasar K3 kita. Usianya sudah 53 tahun, tapi masih kita gunakan karena memang belum direvisi. Induknya masih sama, tapi aturan-aturan turunannya yang mengalami perubahan. Jadi yang namanya undang-undang itu sifatnya kan masih umum ya, masih general ya. Makanya butuh turunan. Kita bilangnya juklak atau juknis. Peraturan turunan dari undang-undang. Bentuknya bisa peraturan pemerintah, bisa peraturan presiden atau peraturan menteri. Gitu ya. Nah, nanti selama sesi kelembagaan dan keahlian ini, aturan-aturan turunan dari kelembagaan dan keahlian yang akan saya sampaikan mengacu ke 170 tetap, karena Undang-Undang K3 kita adalah undang-undang itu. Termasuk di materi saya pagi hari ini. Kelembagaan K3 ada turunan dari 170, yaitu nanti bentuknya Permenaker nomor 487 tentang P2K3, Permenaker nomor 495 tentang PJK3 yang perizinannya kemudian diatur lagi di Permen 6 2021. Terus ada lagi Permen 18 2016 tentang Dewan K3 Nasional. Mengenai keahlian K3, Permenaker nomor 2 tahun 92. Itu turunan-turunan. Jadi sepanjang materi tidak lupa pasti mengacunya ke 170 karena ini yang jadi dasar peraturan K3 di Indonesia. Kalau tidak ada pertanyaan, saya mulai masuk ke materi. Ini ya, kelembagaan dan keahlian K3. Ada 4 lembaga yang akan saya perkenalkan. Nanti kita akan membahas mengenai P2K3, Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Lalu ada Dewan K3 Nasional, Dewan K3 Provinsi, lalu yang terakhir Perusahaan Jasa K3 atau PJK3. Itu 4 lembaga yang mungkin akan sering kali bersinggungan dengan tugas teman-teman besok. Termasuk P2K3. Kita bahasan paling banyak memang nanti di P2K3 ini. Karena nanti teman-teman berkecimpung di situ. Terus setelah kelembagaan ada materi keahlian K3. Jadi kita akan bahas siapa sih ahli K3 ini, apa dasar hukumnya, kenapa perusahaan atau tempat kerja membutuhkan yang namanya ahli K3 umum, apa saja tugas dan kewenangannya, gitu ya, diatur di mana, itu nanti kita akan bahas di sesi yang terakhir. Itu keahlian K3. Nah, kita akan masuk ke kelembagaan K3, ada dasar hukumnya dulu, karena apapun materinya pasti kita akan mulai dari dasar hukum. Karena kembali lagi teman-teman ahli K3 itu tugasnya adalah mengawasi ditaatinya undang-undang ini. Ya, ini kurikulum kita mulai dari dasar hukum mengenai kelembagaan K3 pasti dari Undang-Undang 170 dulu ya. Pasal 10 ayat 1 ini tentang P2K3. Nanti kita akan lihat bunyinya seperti apa. Turunan dari pasal 10 ayat 1 ini ada di Permenaker nomor 487 tentang P2K3 juga. Terus lembaga K3 yang lain, Dewan K3 Nasional, aturannya ada di Permen 18 2016. Lalu yang terakhir tentang PJK3, aturannya ada di Permen 495. Lalu perizinannya ada di Permen 6 2021. Ini yang terbaru ya. Ini lembaga-lembaga yang ingin saya
perkenalkan ke teman-teman semua. Secara definisi, namanya kelembagaan K3 itu berarti organisasi, badan, swasta, independen, bergerak di bidang pengelolaan K3. Keanggotaannya ada dari perusahaan atau lembaga usaha yang berbadan hukum di Indonesia. Yang pertama adalah P2K3. Dasar hukumnya di pasal 10 ayat 1 ya, Undang-Undang 170, bunyinya seperti ini. Kalau mau dihafal mungkin teman-teman kesulitan, karena kalimatnya terlalu panjang. Nah, triknya supaya teman-teman dapat poin-poin dalam ayat ini, dibikin pointer-pointer. Contoh ya, yang penting di pasal di ayat ini tuh apa aja? Yang pertama mengenai kewenangan pembentukan. Jadi P2K3 itu struktur organisasinya kan yang buat perusahaan ya. Yang buat kan perusahaan. Tapi kalau belum ada pengesahan, kami anggap belum ada. Ini maksud dari kalimat Menteri Tenaga Kerja berwenang membentuk. Membentuk tuh dalam arti kata mengesahkan. Dibikin strukturnya sama perusahaan, tapi disahkan oleh paling tidak kepala dinas atau Menteri Tenaga Kerja. Itu ya, jadi ada kewenangan pembentukan. Nah, poin yang kedua tentang keanggotaan. Siapa yang menjadi anggota lembaga ini? Karena ini lembaga internal perusahaan, di dalam perusahaan, berarti yang jadi anggotanya adalah orang-orang dalam perusahaan itu sendiri. Ini ya, di 10 ayat 1 bisa kita kupas seperti itu. Nah, turunannya tadi sudah saya sempat sebut ada di Permen 487. Nah, di Permen 487 disebutkan bahwa P2K3 itu adalah sebuah badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara para anggotanya, yaitu pekerja dan pengusaha, untuk mengembangkan kerjasama, saling pengertian, partisipasi efektif, dan penerapan K3. Tugas pokoknya cuma satu sebenarnya. Namanya pokok nggak banyak-banyak ya, yaitu memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak kepada pimpinan atau pengusaha terkait masalah K3. Tugasnya cuma ngasih rekomendasi. Tugas pokok ya. Jangan terus nggak mau ngerjain tugas yang lain gitu. Nah, fungsinya ada 4. Dibentuknya P2K3 ini, fungsi yang pertama kaitannya sama data. Soal yang mudah-mudah susah, susah-susah gampang. Terus yang kedua, membantu menunjukkan dan menjelaskan kondisi tempat kerja, bahaya apa saja yang ada di sana, gimana cara menangani bahaya itu, APD apa yang wajib dipakai, gimana cara kerja yang aman, atau sikap kerja yang aman kepada tenaga kerja yang baru masuk. Nah, ini termasuk fungsi P2K3. Termasuk di kewajibannya pengurus di pasal 9 ayat 1 tentang pembinaan. Ini fungsi yang kedua. Yang ketiga, kaitannya untuk membantu pengusaha atau pengurus dalam hal-hal pengelolaan K3. Mengevaluasi cara kerja, proses dan lingkungan kerja, tindakan koreksi alternatif, evaluasi, penyebab KK dan PAK, memeriksa kelengkapan dan peralatan K3, pelayanan kesehatan kerja. Kalau dibahas kemarin pasal 8 sama Mas Ardina tentang kesehatan kerja, ada 3 mekanisme pelayanan kesehatan. Ya, yang pertama mendirikan klinik kesehatan sendiri di dalam perusahaan untuk memberikan pelayanan kesehatan kerja ya. Terus yang kedua, perusahaan bisa bekerja sama dengan fasilitas kesehatan di luar, misalnya dengan klinik, rumah sakit, atau laboratorium. Yang ketiga, bekerja sama dengan perusahaan di sekitarnya untuk mendirikan pelayanan kesehatan bersama. Ini mengenai pelayanan kesehatan tenaga kerja. Mengembangkan lab, menyelenggarakan administrasi K3 itu jelas, supaya semua tertib administrasi. Dan fungsi yang keempat, yang terakhir, itu adalah bantu menyusun kebijakan dan pedoman kerja. Karena di sini anggotanya ada perwakilan pekerja. Pekerja dirangkul untuk jadi anggota lembaga ini. Nah, waktu bikin kebijakan, bikin pedoman kerja, di sini tempat terbaik.
Karena bisa dapat masukan dari para anggotanya yang benar-benar tahu situasi di lapangan tuh seperti apa. Manfaat pembentukan, latar belakang dulu tentu yang pertama untuk menerapkan K3 ya. Yang kedua membantu pengusaha dalam penerapan tadi. Manfaatnya seperti di pasal 10 ayat 1 dan di pasal 1 huruf D Permen 487 ada 3 poin manfaat pembentukan P2K3. Yang pertama, mengembangkan kerjasama bidang K3. Yang kedua, kaitannya dengan meningkatkan kesadaran dan partisipasi tenaga kerja terhadap K3. Nah, ini kalau teman-teman kritis nanya, kenapa yang harus disadarkan pekerja? Apa pengusaha tidak perlu? Karena biasanya memang yang level kesadaran dan partisipasinya rendah tuh pekerja. Kaitannya sama K3 ya. Mereka eh, masa bodoh ya. Banyak yang ngerasa seperti itu. Dikasih APD syukur, nggak dikasih ya sudah. Padahal itu haknya, tapi mereka nggak masalah. Kadang disediakan APD aja nggak mau dipakai gitu kan ya. Itu kan kesadarannya kurang berarti. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebagai forum komunikasi. Jelas tadi sudah kita bahas waktu menyusun kebijakan, pedoman kerja. Di sini tempat terbaik untuk didiskusikan. Karena tadi tidak hanya unsur pengusaha saja yang bikin peraturan atau regulasi atau kebijakan K3, tapi dapat masukan juga dari teman-teman pekerja. Hasilnya nanti pasti lebih baik. Yang keempat, yang terakhir tapi terpenting. Kalau kita bicara K3 tuh intinya sebenarnya ini. Punya ahli K3 tujuannya supaya ini. Punya P2K3 tujuannya untuk ini. Bikin JSA, JSO tujuannya pasti untuk mencapai ini. Ini yang terpenting. Menciptakan tempat kerja yang nihil kecelakaan kerja atau zero accident. Nol kasus. Kalau kita bicara K3 kan memang pencegahan ya. Pencegahan tuh bukan cuma meminimalisir, tidak. Tapi menolkan. Itu menciptakan tempat kerja yang nihil, manfaat pembentukan. Kalau kita bicara K3, tujuannya pasti ini sebenarnya. Termasuk salah satunya membuat satu lembaga khusus K3 di dalam perusahaan. Nah, tadi sempat saya singgung ya, tidak semua tempat kerja wajib membentuk P2K3. Nah, yang wajib itu adalah tempat-tempat kerja yang tenaga kerjanya sudah mencapai 100 orang. Itu wajib. Yang kedua, tenaga kerjanya belum mencapai 100 orang atau tidak mencapai 100 orang, tapi punya resiko bahaya tinggi. Ini juga wajib. Terpenuhi salah satu unsur ini, berarti sudah ada kewajiban pembentukan P2K3. Syaratnya sama dengan syarat penerapan sistem manajemen K3. Ya, tenaga kerja 100 atau lebih atau tenaga kerja kurang dari 100, tapi tempat kerja itu punya potensi bahaya tinggi. Nah, yang jadi masalah kalau tenaga kerja kita nggak nyampe 100, misalnya cuma 55 orang, itu kan belum terpenuhi kriteria yang pertama. Tapi kami masuk resiko bahaya tinggi kah, sedangkah, atau rendah kah? Kami nggak tahu, Bu. Kami masuk yang wajib bikin P2K3 atau tidak gitu. Nah, kalau teman-teman kesulitan seperti itu, bisa minta bantuan pegawai pengawas untuk membuatkan penetapan resiko bahaya. Ya, ini penetapan resiko bahaya. Ada beberapa regulasi nanti yang kami cermati. Yang jelas, kalau teman-teman bersurat ke kami, perihalnya permohonan penetapan resiko bahaya, itu selain izin usaha, berkas-berkas, kami pasti turun ke lapangan. Karena harus dicek bener nggak. Bisa jadi dokumennya bunyinya atau izin usahanya apa, terus di lapangan saya nemunya beda. Makanya untuk penetapan itu kami harus turun ke lapangan. Ada beberapa peraturan yang kami jadikan pegangan untuk menetapkan itu tadi. Ya, pertama dari Kepmen 186 tahun 99 tentang unit penanggulangan kebakaran. Di Kepmen ini ada lampiran 1. Isinya itu ada 5 klasifikasi resiko bahaya kebakaran.
ada bahaya kebakaran rendah, sedang 1, sedang 2, sedang 3, terus bahaya kebakaran berat. Itu sudah ada. Jenis usahanya apa? Itu sudah disebutkan di kanan. Nah, ini masuknya yang mana? Tapi kami harus cek lokasi dulu, lihat dulu benar atau tidak. Gitu ya. Nah, kalau sudah ada kewajiban membentuk P2K3, mulai susun strukturnya, ada ketua, sekretaris, dan anggota. Ketua itu adalah pimpinan perusahaan, tidak perlu yang tertinggi. Yang kalau mau yang tertinggi, ya nggak masalah. Tapi paling tidak yang bisa dimintai tanggung jawab, yang punya kewenangan untuk ambil keputusan itu maksudnya ketua itu adalah pimpinan. Terus yang kedua sekretaris, nah ini dia ahli K3 umum perusahaan yang bersangkutan, umum ya, bukan ahli K3 spesialis ya. Pengujian peralatan K3 itu memang ranahnya spesialis, tapi untuk jadi sekretaris P2K3 itu ranahnya K3 umum gitu ya. Jadi di sini kewenangannya teman-teman ada di sini ya. Job desk-nya sama seperti organisasi manapun ya, nggak perlu dihafal ini. Kalau ketua organisasi itu ngapain sih? Ya, mimpin rapat, bikin kebijakan, bikin program kerja. Terus karena ini sekedar badan pembantu, secara hierarki dia punya atasan lagi, kewajibannya adalah melaporkan kepada atasan tersebut. Sekretaris juga sama, nggak jauh-jauh dari urusan administrasi, surat menyurat, bikin undangan rapat, daftar hadir, sampai notulen itu yang bikin sekretaris, pencatatan data, termasuk salah satu outputnya P2K3 nih yang bikin sekretaris. Makanya kenapa yang jadi sekretaris harus ahli K3 umum. Itu nanti produknya P2K3 selain rekomendasi yang tadi saya bilang sebagai tugas pokok, itu adalah laporan triwulanan. Tadi kalau ada yang bilang bikin laporan, iya mungkin yang dimaksud ini ya, laporan tiap 3 bulan sekali. P2K3 tuh harus bikin kegiatan, ya kan? Buat apa bikin lembaga tapi nggak ngapa-ngapain? Mubazir ini lembaga. Nah, eh, setelah kegiatan-kegiatan tadi yang dilakukan, dikompilasi selama 3 bulan, lalu dilaporkan ke Disnaker tembusan ke kementerian. Ini wajib menyampaikan laporan triwulanan. Nah, yang bikin sekretaris. Makanya tadi saya bilang, kalau ketua nggak punya sertifikasi ahli K3 umum, nggak apa-apa. Anggota nggak punya sertifikasi ahli K3 umum, nggak masalah. Tapi kalau sekretaris, ini wajib. Karena teman-teman sudah dilatih gimana cara buat laporan. Mirip-mirip dengan laporan PKL besok. Ya, seperti itu. Anggota melaksanakan program yang sudah dibuat dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tersebut kepada ketua lembaganya. Lembaga yang berikut yaitu Dewan K3 Nasional dan Dewan K3 Provinsi. Ini cuma beda leveling ya. Yang satu di pusat, satu di daerah, di provinsi. Kalau yang di pusat berarti dibuat oleh menteri. Tugasnya adalah membantu memberikan rekomendasi kepada beliau terkait K3. Eh, Kalau yang P berarti di provinsi dibentuk oleh gubernur untuk memberikan pertimbangan kepada beliau terkait K3 di tingkat provinsi. Keanggotaannya sama, ada unsur pemerintah, ada unsur serikat pekerja, ada unsur organisasi pengusaha, atau akademisi dan organisasi profesi K3. Cuma beda leveling aja. Ya, DK3N ada, kita punya, ada aturannya di Permen 18 2016, tapi DK3P tidak mesti ada di tiap provinsi, karena bukan kewajiban. Contohnya DIY, Yogyakarta nih kami nggak punya DK3P. Tidak, karena bukan keharusan, bukan kewajiban. Jadi kalau pimpinan daerah menganggap belum butuh saat ini gitu ya, ya tidak dibuat itu tidak masalah. Walaupun ada anjuran dari kementerian untuk membuat, tapi sampai dengan sekarang DIY belum punya. Ya, ini DK3P. Lalu PJK3 ini perusahaan jasa K3. eh ini perusahaan swasta mengelola K3, pegang SKP dari kementerian. SKP-nya sesuai dengan bidangnya. Ada 6 bidang PJK3. Ada yang konsultan K3, pabrikasi, pemeliharaan, reparasi, instalasi teknik K3, periksa uji teknik, periksa uji atau pelayanan kesehatan kerja, audit K3 atau pembinaan K3. Ini 6 bidang. Dan dikasih batasan bahwa bidang periksa uji teknik ini dilarang melakukan kegiatan A, B, E, dan F seperti di pasal 5 ini karena khawatirnya ada konflik kepentingan. Yang riksa uji alat K3 dia, terus yang audit dia juga.
Walaupun mungkin dia kredibel, profesional, tapi yang baca hasilnya mungkin punya kecurigaan-kecurigaan. Jadi sama kementerian dikasih batasan seperti itu. SKP PJK 3 berlaku untuk 2 tahun, bisa diperpanjang. Kalau teman-teman mau bayangkan PJK 3 nih seperti apa sih? Tempatnya teman-teman ikut pelatihan ini, itu bentuk PJK 3, bidang yang pembinaan K3. Karena kewenangannya adalah membuat eh, apa kegiatan-kegiatan terkait dengan penunjukannya. Jadi kalau dia bidangnya pembinaan ya berarti memang berhak bikin kelas-kelas pelatihan K3 gitu. Kalau bidangnya riksa uji teknik berarti dia berhak untuk melakukan pemeriksaan pengujian peralatan K3. Ini sesuai sama penunjukannya. Itu haknya. Karena memang dapat penunjukan dari menteri untuk bergerak di bidang itu. Dan karena dia perusahaan jasa, dia berhak dapat imbalan jasa. Itu haknya. Kewajibannya ada di poin 3 sampai ke bawah. Dan ini hampir sama ya. Semua badan usaha pasti punya kewajiban ini. Taat peraturan, membuat kontrak, memelihara dokumen, ya kan? Ganti rugi kalau ada pihak-pihak yang dirugikan, itu pasti sama. Syarat PJK 3 kalau ini sesuai dengan Permen 495, tapi sekarang kita sudah mengacu ke Permen 6 2021. Agak sedikit rumit karena ada klasifikasi lapangan usaha dan sebagainya. Itu sekedar pengetahuan umum buat teman-teman. Nah, berikutnya kita masuk ke keahlian K3. Dasar hukumnya di pasal 1 ayat 6, tadi definisi K3, ahli keselamatan kerja ya. Terus pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 itu tentang pengawasan K3. Teman-teman ahli K3 posisinya ada di tempat kerja dan di PJK 3. Turunan dari dari undang-undang ini ada di Permen 292. Ini definisinya tadi sudah kita bahas. Secara fungsional, teman-teman ahli K3 akan ditunjuk jadi sekretaris. Kewenangannya adalah memfollow up rekomendasi yang sudah di ACC. Maksud kepanjangan tangan adalah karena teman-teman ditunjuk oleh menteri untuk mengawasi undang-undang. Ditunjukkan berarti kepanjangan tangan ya. Itu maksud kepanjangan tangan. Diajukan oleh pengusaha dan pengurus karena memang ada syarat yang menyatakan untuk pengurusan SKP ada surat yang dibuat oleh perusahaan. Surat keterangan yang menyatakan bahwa teman-teman benar pekerja di sana dan surat permohonan dari perusahaan supaya SKP-nya dibuatkan. Jadi posisinya kalau sekarang yang belum bekerja, nanti selesai pelatihan, lulus ujian, dapatnya cuma sertifikat, belum bisa dapat SKP. Kenapa? Karena tidak ada yang buatin surat ini, gitu ya. Karena harus ada surat keterangan dari perusahaan. Karena nanti di SKP ada nama perusahaannya. Kalau belum bekerja kan berarti belum ada nama perusahaan. Jadi belum bisa dibuatkan SKP-nya. Nah, nggak masalah. Nanti pakai sertifikat itu untuk melamar pekerjaan. Ya, setelah proses rekrutmen keterima kerja, nggak usah nunggu 2 atau 4 tahun. Karena di sini sebenarnya ada syarat pengalaman ya. Yang S1 tuh minimal pengalaman 2 tahun, D3 atau sederajat pengalaman 4 tahun, itu sebenarnya nggak perlu dapat kemudahan dari kementerian. Jadi begitu dipakai buat melamar, keterima, nggak usah nunggu 2 tahun, nggak usah nunggu 4 tahun. Langsung minta perusahaannya membuat surat ke kementerian, permohonan dan surat pernyataan teman-teman benar bekerja di sana supaya SKP-nya segera diturunkan atau segera dibuatkan. Itu ya. Nah, syarat permohonan SKP sama seperti yang diminta Mas Willy pasti ya, kan teman-teman diminta ngumpulin berkas-berkas kan? Itu untuk ngurusin SKP, berlaku untuk 3 tahun, bisa diperpanjang. Gimana cara perpanjangannya? Berkasnya sama seperti yang sekarang dikumpulkan, tapi tambahkan dengan fotokopi SKP yang lama. Tambahkan dengan rekap kegiatan selama 3 tahun kemarin ngapain aja, karena SKP berlaku 3 tahun. Ya, kalau ahli K3 3 tahun, kalau PJK 3 2 tahun. Terus kalau punya penghargaan boleh dilampirkan, karena ini nanti jadi penilaian oleh tim di kementerian. SKP berlaku 3 tahun, tapi otomatis tidak berlaku kalau teman-teman pindah tugas ke instansi atau perusahaan lain. Karena di SKP ada nama perusahaannya, PT ABC. Kalau pindah ke PT DF, otomatis SKP ABC ini nggak kepake lagi. Ya, padahal masih berlaku. Tapi karena pindah, ini otomatis tidak berlaku. Atau karena mengundurkan diri, dia mengajukan secara apa kesadaran
kesadaran sendiri, mengundurkan diri, ada surat pengunduran dirinya, berarti otomatis dianggap sudah tidak punya kewenangan lagi. Itu yang otomatis. Yang ketiga jelas ya, nggak usah saya jelasin lagi. Nah, ini karena dicabut. Kenapa kementerian sampai mencabut? Karena 3 hal. Tidak mematuhi peraturan perundangan, jelas ya. Tugasnya tuh ngawasin undang-undang. Kalau dia sendiri nggak patuh, buat apa? Diteruskan, ya. Terus membuat kesalahan dan kecerobohan atau dengan sengaja membocorkan rahasia perusahaan. Nanti perusahaan bisa merekomendasikan ke kementerian supaya SKP-nya dicabut. Kewajibannya ngawasin undang-undang karena memang tugasnya. Terus yang kedua, bikin laporan. Mau ahli K3 di PJK3 atau ahli K3 di tempat kerja, kewajibannya adalah bikin laporan. Cuma bedanya, ahli K3 yang di tempat kerja laporannya tiap 3 bulanan, si sekretaris P2K3 tadi. Tapi kalau ahli K3 yang di PJK3 laporannya tiap selesai kegiatan. Selain punya kewajiban, pasti punya hak ya. Haknya itu adalah tentu untuk memberikan pembinaan masuk-masuk ke tempat kerja sesuai dengan penunjukan untuk meminta keterangan terkait K3. Termasuk kalau ahli K3 spesialis sampai menguji. Itu kewenangannya. Ya. Sampai sini materinya selesai saya sampaikan sedikit memang mengenai keahlian K3 karena dari awal saya sudah sedikit-sedikit spilling, sudah sedikit membuka apa mengenai ahli K3 ini karena memang banyaknya di P2 K3. Saya cukupkan sampai di sini materinya. Terima kasih untuk atensinya dari pagi sampai siang hari. Semoga bermanfaat. Yang sekarang posisinya belum bekerja, mungkin saya doakan semoga ini jadi kesempatan baik untuk mendapat apa yang dicita-citakan besoknya. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf untuk segala salah. Mungkin dari perkataan atau materi saya yang kurang berkenan.